Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vildan Iftika. Saya mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mau mereview materi itu dari mata kuliah Hukum Bisnis. Materinya mengenai aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Apa itu pajak? Pasti banyak yang belum tahu. Ada yang udah tahu dan banyak juga yang belum tahu ya. Pajak adalah pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara kepada negaranya. Pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, contohnya pembangunan di negaranya, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis pajak yang harus dibayarkan oleh warga negara seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Langsung saja yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan yang memiliki penghasilan. Penghasilan yang terkena pajak penghasilan meliputi gaji, honor, dan keuntungan bisnis. Pajak penghasilan dibayar setiap bulan atau setiap tahun tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap negara. Yang kedua, nomor 2 yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan dari barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dari produsen hingga konsumen akhir. Tarif PPN ini bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan PPN. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah atau bangunan. Besarnya pajak bumi dan bangunan ini dihitung berdasarkan nilai jual, objek pajak, dan tarif yang berlaku di daerah tersebut. PBB ini dibayar setiap tahun. Contohnya ya kayak bayar, kalau di keluarga kita pasti orang tua bayar pajak rumah itu kan setiap tahun bayar pajak ya. Langsung masuk ke bagian bagaimana nih aspek pajak bisa mempengaruhi kegiatan bisnis. Aspek pajak mempengaruhi kegiatan bisnis dalam beberapa cara. Yang pertama, pajak dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan harus membayar pajak tinggi, maka keuntungan yang diperoleh akan berkurang karena bebannya bertambah ya. Kedua, yaitu pajak dapat mempengaruhi harga jual produk atau jasa. Jika perusahaan harus membayar pajak tinggi, maka harga jual produk atau jasanya juga akan naik. 3, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa mereka membayar pajak dengan benar untuk menghindari sanksi dan masalah hukum. Jika perusahaan tidak membayar pajak dengan benar, maka mereka dapat dikenakan sanksi dan bahkan dapat dijatuhi hukuman. Karena negara kita kan negara hukum ya, jadi ada hukumnya. Kita masuk aja nih, cara mengelola pajak dalam kegiatan bisnis. 3 yaitu ada bagaimana perusahaan mengelola pajak dalam kegiatan bisnisnya. Yang pertama yaitu perusahaan mendaftar NPWP. Setiap perusahaan harus mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP diperlukan untuk melakukan transaksi bisnis dan membayar pajak dengan benar. Selanjutnya setelah itu melakukan perekaman transaksi. Perusahaan harus melakukan perekaman transaksi secara teratur. Contohnya dokumentasi berkas-berkas gitu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar nantinya. Selanjutnya, mengajukan laporan pajak. Setiap perusahaan harus mengajukan laporan pajak setiap bulan atau setiap tahun
tergantung pada jenis pajak yang harus dibayarkan. Laporan pajak disusun dengan benar dan akurat. Yang terakhir yaitu mengikuti peraturan yang berlaku. Lagi-lagi ada peraturannya. Setiap perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan pajak. Hal ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar dan menghindari masalah hukum tadi ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu pajak adalah aspek penting dalam kegiatan bisnis. Perusahaan harus memiliki seluk-beluk pajak dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mengelola pajak dengan baik, perusahaan dapat menghindari masalah hukum dan mengoptimalkan keuntungan yang diperolehnya. Baik teman-teman, itulah tadi review materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya tentang review-review materi mengenai mata kuliah ekonomi dan